Terima kasih masih bersama kami di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, pagi hari ini indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka anjlok ini hingga 9%. Bursa Efek Indonesia pun langsung memberlakukan sementara perdagangan saham selama 30 menit. Kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat memberikan efek domino terhadap perekonomian internasional. Di Indonesia, IHSG dibuka langsung anjlok hingga menyentuh angka 9%. BI pun langsung membekukan sementara perdagangan saham atau melakukan trading halt selama 30 menit. Tidak hanya itu, BI juga melakukan penyesuaian ketentuan batas auto rejection bawah atau ARB. Jadi yang tadinya adalah staggering dari 20 sampai dengan 35, sekarang ARB-nya adalah 15%. Kedua, terkait dengan trading halt atau penghentian sementara perdagangan yang tadinya itu pertama adalah di level ketika menyentuh 5%, 10% dan 15%, kita lakukan penyesuaian menjadi 8%, 15% dan 20%. Penyesuaian ketentuan ini dilakukan dalam rangka menjaga pergerakan harga pasar dan memastikan perlindungan investor dari dampak kebijakan tarif impor Donald Trump. Selain itu, pembekuan perdagangan sementara sebagai bentuk upaya memberikan ruang likuiditas yang lebih luas bagi investor dalam menentukan strategi investasi dengan mempertimbangkan informasi yang ada. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto ini bertemu dengan sejumlah pengusaha dan asosiasi pengusaha untuk membahas tarif impor baru Amerika Serikat terhadap Indonesia. Indonesia pun bersama dengan anggota negara ASEAN ini akan mendorong perjanjian kerangka kerja perdagangan dan investasi atau TIFA kepada Amerika Serikat sebagai salah satu negosiasi terhadap kebijakan tarif impor baru. Ketua Umum Kadin. Hari ini kami melakukan rapat koordinasi dengan lebih dari 100 asosiasi dan untuk bagaimana kami mendapatkan masukan terkait dari apa kebijakan tarif yang dikenakan oleh Amerika oleh Presiden tarif Trump. Oleh karena itu kebijakan yang dituangkan dalam International Emergency Economic Power Act dan juga National Emergency Act ini mulai kemarin tanggal 5 April Amerika menerapkan 10% dan mulai tanggal 9 mendatang yang hanya 3 hari dari sekarang ada tambahan resiprokal di mana Indonesia dikenakan 32%. Amerika sendiri kan ini dikenakan kepada seluruh negara. Maka pada waktu yang sama seluruh negara ingin bertemu dengan Amerika. Nah, oleh karena itu Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN, Menteri Perdagangan atau Commerce, saya juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan DPM Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN. Pemimpin. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjawab pertanyaan media ini soal RUU TNI dan Duifungsi TNI. Presiden juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga perdamaian dalam berunjuk rasa. Sudah sepakat berdemokrasi. Orang berdemo itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Hak berkumpul, hak berserikat dan sebagainya. Jadi itu menurut saya biasa. Kalau ada abusive, ya kita harus investigasi dan kita harus proses secara hukum kalau abusive. Coba perhatikan secara objektif ya, dan jujur ya. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus objektif dong. Iya kan? Pertama, ada demo melawan efisiensi. Demo
katanya dana pendidikan akan dikurangi. Demo, jadi harus objektif. Kita juga, kita bukan anak kecil, Mbak Uni, ya kan? Kita hormati hak untuk berdemo, asal demonya damai, tidak mau menyulut kerusuhan. Nah, kalau bakar-bakar ban itu bukan damai. Jadi selalu dalam pengelolaan suatu negara kita waspada. Apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba? Pemerintah Trump membubarkan USAID dan di situ ketemu bukti-bukti bahwa USAID membiayai banyak LSM di mana-mana. Bahkan ini kan keluar semua. It's public knowledge, Mbak Uni. Yeah. Jadi saya mengajak kita berpikir dengan jernih, ya kan? Demo itu hak, tapi juga kalau demo dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan, ini menurut saya adalah melawan kepentingan nasional dan melawan kepentingan rakyat. Di mana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun. Nah, di situ saya sebetulnya mengatakan, saya bilang, ini kalau tidak ini berapa jenderal kita harus kita ganti sekarang. Jadi saya mohon kalau bisa, inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Nggak ada niat TNI mau duifungsi lagi, come on, ya kan? Kita sadar waktu itu, Pak Wiranto, Pak Yudhoyono, ya kan? Agus Wiradikusuma, termasuk saya yang dorong. Saya pertama di dalam TNI yang mengatakan civilian supremacy. Saya tunduk dan saya buktikan bahwa saya tunduk kepada pemimpin. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyindir Bupati Indramayu Luki Hakim yang tengah liburan di Jepang. Sindiran tersebut disampaikan Deddy Mulyadi di akun media sosial. Ya, dalam unggahannya di akun media sosialnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunggah kompilasi foto Luki Hakim yang tengah berlibur di Jepang. Foto tersebut merupakan tangkapan layar dari akun Instagram Luki Hakim Official. Deddy Mulyadi juga menyampaikan selamat berlibur ke Luki Hakim dan menyindir agar tidak pergi berlibur diam-diam. Terkait hal ini, tim redaksi ANI sudah menghubungi Bupati Indramayu Luki Hakim. Namun hingga saat ini belum ada jawaban. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri disebut akan memanggil Luki Hakim untuk dimintai keterangan. Kemudian yang mengenai perjalanan Pak Luki Hakim ke Jepang, betul bahwa itu adalah hak pribadi, setiap orang boleh berlibur apalagi di hari libur dan cuti lebaran, tetapi bahwa untuk gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, kalau melakukan perjalanan ke luar negeri harus mendapat izin dari Mendagri, suratnya diajukan melalui Gubernur Jawa Barat. Jadi memang ada aturannya, dan kalau melanggar ya memang sanksinya agak berat ya, yaitu diberhentikan selama 3 bulan. Setelah itu nanti menjabat kembali. Nah, itu ketentuannya seperti itu. Ya, untuk itu mari kita bersama-sama saling menjaga, saling taat kepada ketentuan. Dan kalau komunikasi tadi malam Pak Luki Hakim sudah berkomunikasi dengan saya dan dia menyampaikan permintaan maaf karena tidak mengajukan izin terlebih dahulu bepergian ke Jepang, dan itu dilakukan untuk memenuhi keinginan anak-anaknya. Saya pikir ya Pak Luki Hakim juga punya hak untuk bepergian ke luar negeri.